Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilestari dengan NIM 18720500100 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMN. Langsung saja masuk ke materinya, teori keunggulan perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua, teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Selanjutnya, teori praklasik merkantilisme. Yang pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor, atau X lebih besar daripada M. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih X dikurang M, atau ekspor neto yang positif diselesaikan dengan pemasukan logam mulia atau LM, emas dan perak dari luar negeri. Dan yang terakhir, 3, pada waktu itu emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara atau raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya atau makmur dan kuat. Selanjutnya, pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyebut kemakmuran negara ditentukan dari jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran perdagangan luar negeri. Sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar, selain itu juga banyak ahli dan ilmuwan yang memiliki pendapat tersendiri terkait teori merkantilisme ini. Thomas Mann, sebagai pedagang Inggris, menyebut bahwa teori surplus perdagangan mampu membuat negara makmur secara ekonomi. Pentingnya posisi perdagangan dalam mewujudkan perekonomian negara. Pengertian lain menyebutkan merkantilisme bahwa negara memainkan peran aktif dalam perekonomian dan secara langsung memiliki campur tangan dalam berjalannya fungsi perekonomian. Menurut pemahaman ini, semua negara ingin maju dan salah satunya melakukan perdagangan luar negeri demi bisa meningkatkan pendapatan menjadi surplus perdagangan. Selanjutnya, kebijakan merkantilisme. Yang pertama, berdirinya daerah jajahan di luar negeri. Yang kedua, tarif tinggi yang dikenakan pada produk yang sudah jadi. Yang ketiga, biaya atau tarif yang dikenakan. Dan yang keempat, optimalisasi pada penggunaan sumber daya dalam negeri. Selanjutnya, sejarah merkantilisme. Pertama kali muncul sekitar abad ke-18 dengan menyuguhkan paham ekonomi yang memperlihatkan kesejahteraan suatu negara. Paham merkantilisme banyak diajarkan di sekolah-sekolah Eropa mulai awal abad ke-16 hingga 18. Saat itu memang ekonomi sedang berkembang pesat di kawasan benua biru karena kesadaran bernegara masyarakat cukup tinggi. Kemunculan paham ini sebagai sistem ekonomi sudah membuat intervensi terhadap negara dalam mengatur perekonomiannya tersendiri. Lahirnya teori ini juga tak lepas dari adanya kesadaran bernegara masyarakat, terlebih ketika negara-negara modern lahir di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Belanda. Selanjutnya, dampak merkantilisme. Memicu intervensi negara dengan mengatur perekonomian hingga melahirkan sistem kapitalisme di era sekarang. Kebutuhan pasar dari teori merkantilisme menyebabkan lahirnya perang negara-negara Eropa hingga melahirkan imperialisme ekonomi Eropa. Meskipun merkantilisme disebut sudah hilang sejak paruh
kedua abad ke-18 dengan kemunculan teori-teori baru. Lahirnya teori ekonomi baru diterapkan oleh Prancis saat Louis X. Satufi menyuarakan bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi, seperti layaknya diplomasi. Di sisi lain, kepentingan negara harus didahulukan di atas para saudagar. Tujuan dari kebijakan merkantilisme adalah membangun negara, khususnya selama masa perang yang intens, di mana negara-negara dipaksa untuk menemukan cara dalam memperkuat ekonomi negara dan melemahkan musuh asing. Seiring perkembangan zaman, teori merkantilisme sekarang tertutup dengan adanya teori-teori baru. Meskipun dalam praktik merkantilisme sangat merugikan rakyat kecil karena melekat sebagai paham wajib. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.